Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mendapatkan kesempatan kuliah S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Tasikmalaya yang mempunyai moto Unggul Islami Tafakuh Fiddin. Di dalam kampus ini ada 3 pilihan program studi untuk S1, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan prodi yang saya pilih adalah Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada perkuliahan mata kuliah Bahasa Indonesia, saya mendapatkan kesempatan untuk presentasi bab 7 tentang pemakaian huruf. Seperti apa sih kalau saya presentasi? Check it out! Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah fi hadzal liqa' as-sa'id sawfa nabhas an mawad al-lughah al-indonesia wa kadza at-tarbiyah al-wataniyah. Haya nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk efektif waktu barangkali Ibu bisa memulai. Yang pertama Bu Desi, Ustaz. Oh ya, Bu Desi dulu sepertinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ini di sini saya sama teman saya nanti Ustadz Ridwan juga akan mencoba presentasi ya bab 7 secara dadakan. Mungkin kita baru baca sedikit ya. Ini tapi tantangan ya Ustadz tadi ya, karena memang kebetulan saya dan Ustadz Ridwan juga orang Indonesia dan kemungkinan kita juga dari SD udah belajar bahasa Indonesia ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada orang Perancis ya, perapatan Ciamis ya. mungkin banyak ya di sini ya, Pak Asep ya mungkin ya. Pak Gani anak orang Ciamis. Oh Pak Gani Perancis ya. Oke, saya orang Indonesia ya. Walaupun ketutup hidungnya masih pesek. Nah, di bab 7 ini kita akan membahas tentang pemakaian huruf. Ya, mungkin kita ngelihatnya sepele ya. Aduh, kita bisa nih menggunakan huruf. Tapi jangan salah teman-teman. Ketika kita mengetik, mungkin kalau ngetik chat biasa nggak terlalu masalah ya. Tapi ketika nanti kita ngetik makalah, akan terlihat tuh. Ternyata kita tuh tidak menguasai ketentuan-ketentuan di dalam bahasa Indonesia. Ya Ustaz tadi ya. Mungkin ketika kita bikin skripsi ya, mungkin bukan hanya bikin skripsi, mungkin bikin tesis, bikin disertasi pun juga akan ada masalah tuh ya, seperti waktu itu Ustadz tadi juga nerangin antara penggunaan di dengan pasif dengan di dengan tempat itu beda. Satu ada spasi, satu tidak ada spasi, seperti itu. Dan itu sering sekali juga banyak kesalahan ketika kita menulis makalah resmi. Tentu beda dengan kita menulis dengan mengetik via chat, apalagi bikin status di WA ya, status galau terus udah gitu di hide, semua dosen nggak boleh lihat gitu ya. Nah, untuk status galau. Nah, untuk pemakaian huruf di sini teman-teman bisa baca sendiri ya. Kalau untuk penjelasannya, saya langsung saja ke pemakaian hurufnya. Huruf abjad ya. Insya Allah kalau yang sekolahnya di tahun 80-an, mungkin kita masih bisa mengenal dengan garis 3. Kita tahu nih huruf kapital yang mana, huruf kecil yang mana, ya. Tapi dekade milenial kayaknya kalau nulis itu huruf kapital sama huruf kecil itu estetik, ya. Suka-suka warnanya atau segala macam gitu ya. Saya yang manusia jadul, manusia purbakala gitu, kadang-kadang suka shock juga gitu ngelihat chat teman-teman yang ABG gitu. Walaupun saya juga ABG juga gitu kan, angkatan babi gue. Ya, nah di sini mungkin teman-teman juga banyak yang tahu ya, ada jenis-jenis huruf kapital. Kapital itu huruf besar. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya kalau capital city berarti kota besar. Tapi jangan juga dibilang kalau ibu kota jadi mother city ya. Itu salah ya. Jadi kalau kapital itu huruf besar. Nah, kalau kita menulis mengetik di laptop atau di handphone atau di komputer, mungkin terbantu. Ya, mungkin terbantu dengan kita klik aja caps lock atau shift. Tapi kalau kitanya nggak ngerti di mana sih kita harus membuat huruf kapital itu, apakah kita bisa di tengah-tengah kata atau di tengah-tengah kalimat? Kita membuat huruf kapital. Nah, itu nanti
bagiannya Ustadz Ridwan ya. Kalau saya mah bagian yang gampang ya, karena kalau perempuan itu bagiannya gampang-gampang. Yang susah-susah biarin cowok aja ya, gitu ya. Nah, ini sedikit tadi saya juga sudah konsultasi sama Ustadz, ada penulisan yang kurang tepat. Saya coba lihat tadi saya coba membuat sesingkat mungkin, juga nggak rapih-rapih amat karena memang terburu-buru dalam waktu tempo dan sesingkat-singkatnya seperti naskah proklamasi ya. Jadi saya mencoba membuat ini dan mohon maaf tidak indah, tidak seperti nama saya Desi Indah. Nah, di sini, ini hurufnya kalau huruf A-nya seperti ini kapitalnya, huruf kecilnya itu A-nya seperti ini. Begitu juga dengan B, C. Saya yakin teman-teman tahu gitu ya. Tapi nanti kadang-kadang di tengah kata ya, bukan di tengah kalimat. Kalau di tengah kalimat bisa aja hurufnya besar. Nanti tiba-tiba hurufnya besar sendiri. Misalnya nih, saya nulis nama saya Desi gitu ya. Harusnya kan D-nya besar. E-nya kecil, S-nya kecil, S-nya kecil, Y-nya kecil. Tapi karena saya anak alay, kadang-kadang saya nulisnya D-nya kecil, E-nya besar. Gitu ya. Terus S-nya pakai kayak tanda dolar lagi kan? Biar kelihatan kayak banyak duit gitu ya, gitu. Terus S-nya, terus Y-nya besar gitu. Ini kan alay banget. Mungkin kalau kita untuk di chat nggak masalah, tapi ketika kita mengetik karya ilmiah itu akan menjadi masalah. Dan itu saya sering menemukan ketika misalnya ketika saya ngajar, mahasiswa saya itu begitu ngasih bukan hanya makalah, proposal. Untuk proposal misalnya dia mau sidang, itu kan harus bahasanya resmi ya. Nah, itu udah kacau tulisannya ya. Kalau kita mungkin melihat sesuatu yang nggak tepat, itu kan pusing ya. Nah, mudah-mudahan Ustadz tadi ngelihat tulisan kita di UTS jawabannya nggak pusing ya Ustadz ya. Saya khawatir ngelihat tulisan kita langsung Ustadz sampai migrain. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Mudah-mudahan ini E besar, E kecil. F-nya juga seperti itu, G-nya juga, H-nya, I sampai Z. Huruf hija'i ya. Huruf abjad kita tuh, huruf Latin tuh ada berapa ya jumlahnya ya? Jangan-jangan yang hafalnya huruf hijaiyah aja nih. Apa enggak huruf Latin? Ada yang kepala sekolah? Nanti saya bikin aplikasi mabar untuk ini nih, pada yang untuk abjad-abjad. Ya, huruf kita ada 26 ya. Oke, sekarang saya lanjut lagi ke ini. Jadi nanti teman-teman kalau lihat di huruf abjad ini, yang huruf kecilnya ini sama huruf kapitalnya kan sama. Tadi juga saya udah konsultasi sama Ustadz tadi. Ya, ternyata memang di sini mungkin ya waktu pas mengetik itu juga terlewat ya, hilaf. Jadi nanti teman-teman bisa melihat kalau di buku ini yang huruf kecilnya seperti yang tadi ya, itu bisa dirubah sendiri sih ya, seperti itu. Oke. Nah, yang kedua adalah huruf vokal ya. Tadi huruf kapital, yang kedua adalah huruf vokal. Kalau kita dengar huruf vokal nih jangan tiba-tiba langsung nyanyi ya. Langsung ambil bukan begitu. Huruf vokal itu kita ada A, E ya. Tapi ada ada E ya. Ada I, ada O, ada U. Kita lihat dulu A. A itu ada di awal kata api. A, P, I ya. A. Di tengah ada padi, di akhir ada lusa ya. Begitupun juga huruf E. E itu di awal enak. Kalau di tengah apa? Desi. Petak ya. Terus di akhir sore ya. I juga seperti itu ya. Itu di awal. Tapi ada loh tulisan I di depannya tapi dibaca E. Kira-kira apa tuh? Indonesia. Coba dibacanya apa? Indonesia. Padahal yang ketawa. Ya, Indonesia. Tapi dibacanya Indonesia gitu. Itu nanti harus dikonfirmasi nih sama Ustadz Adi. Yang benar itu tulisannya walaupun Indonesia kita bacanya Indonesia atau Indonesia gitu ya. Nah ini nanti bisa dibaca-baca ya. Nah itu tadi huruf vokal A, E, I, O, U. Nah kita juga harus menghindari sebenarnya ketika kita menulis
ya. Ketika kita menulis kata-kata yang bermakna ganda atau menimbulkan keraguan, ya. Apalagi kalau kita mau menulis makalah, menulis berita, jurnal gitu ya, itu harus dihindari kata-kata yang bermakna ganda. Contohnya, anak-anak bermain misalnya di teras ya. Upacara itu dihadiri pejabat teras ya. Itu ada dua kata, yang satu teras halaman rumah. Yang satu lagi teras pejabat teras, pemerintah, kan bukan pejabat teras. Kalau pejabat teras di rumah berarti ibu-ibu dong ya. Ibu kan menteri keuangan ya. Pejabat teras pemerintah. Nah, seperti itu. Kami menonton film seri. Pertandingan itu berakhir seri. Nah, itu juga dua-duanya seri. Bisa ular, bisa dapat. Nah, itu ada beberapa banyak yang kata-kata menimbulkan keraguan atau multitafsir, ya. Yang ketiga, huruf konsonan. Jadi tadi kalau ada huruf vokal, berarti ada kebalikannya, huruf konsonan. Berarti huruf konsonan itu di luar A, I, U, E, O. Ya, ada B, C, D, F, G, dan seterusnya. Ya, kemudian selanjutnya ada huruf diftong. Ya, huruf diftong. Nah, ini mungkin banyak yang lupa ya, huruf diftong itu apa. Ada ai, ada au, ada oi. Oi di sini bukan orang Indonesia ya. Siapa yang pencinta Iwan Fals bisa diingat ini, tapi ini oi-nya bukan oi orang Indonesia ya. Ai itu contohnya apa? Kalau di awal ain, aini, ya, bukan a itu dia gitu ya, karena a itu dia itu udah beda lagi tuh ya. Ada a itu dia, udah beda kata. Jadi ain, jadi dalam a sama i dalam satu kata. Syaiton, ai ya, dia di tengah. Di akhirnya pandai, ai-nya di belakang. Ada lagi huruf diftong itu au. Bukan au ah gelap ya, tapi aula di awal. Ya, kalau au ah gelap tuh beda lagi ya. Di awal itu aula. Di tengah saudara. Di akhir contohnya harimau. Ini harimau disambung ya. Tulisannya jangan hari mau. Ya, nanti itu hari. Untung di sini nggak ada yang namanya Pak Hari ya. Hari mau gitu ya. Nah, kalau ada namanya Pak Hari jangan ditulis harimau kali ya. Hari ingin kali ya, karena kasihan kalau nggak hari mau, terus nanti kalau orang bacanya nggak pakai jeda kasihan. Jadi harimau ya, ada au-nya di belakang. Oi kalau di depan nggak ada ya, ada di tengah boykot dan ada di akhir amboy. Nah, bagaimana ketika ada gabungan huruf konsonan? Tentunya ada gabungan huruf konsonan ini tidak ada huruf vokalnya. Kalau tadi huruf diftong itu huruf vokal gabungan. Ai, au, oi. Nah, sekarang huruf konsonan yang gabung, temenan nih, gitu kan, CS-an. Ada KH, khusus, akhir, tarif, ya. Ada eng. Eng ini ada ngilu, ada bangun, ada senang. Walaupun eng juga kita sering ngomong nih. Misalnya Pak Adi nanya, Bu Desi apa artinya? Langsung saya gini, eng gitu. Itu nggak termasuk ya, Ustaz ya? Eng gitu, itu nggak termasuk ya. Jadi ada KH, ada eng, ada NY. NY-nya bukan singkatan nyonya ya. NY ada nyata. Ada hanyut ya. Saya menghanyutkan kamu. Oh, nggak mungkin ya. Itu berarti itu air sungai yang menghanyutkan ya. SY. SY kalau di akhir desi, Pak. Ya. SY depannya syarat. Di tengah isyarat. Di akhir desi. Nggak ada di akhir, jadi di akhir nggak ada di sini ya. Oke. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jadi kalau ada pemenggalan, kita lihat lagi ada kata diftong nggak? Karena kalau kata diftong jangan pernah diceraikan. Karena kalau diceraikan itu tugasnya pengadilan, ya, bukan tugas kita ya. Jangan menceraikan huruf ya kalau memang dia memang bersatu ya. Aula, bukan aula. Ini mungkin kalau teman-teman yang suka jadi apa ya, entah YouTuber atau apapun gitu ya, kalau mau memenggal kata bukan aula gitu, tapi aula ya, seperti itu.
saudara, ya. Saudara, bukan saudara, gitu ya. Kalau misalnya kita juga mau menyebutkan ketika kita mau jadi narator atau jadi MC gitu, bukan saudara Ridwan silahkan maju, bukan kayak gitu, tapi saudara Ridwan silahkan maju ke belakang. Oh, nggak mungkin, maju ke depan, ya, karena kalau maju ke belakang nggak mungkin, ya. Amboy, amboy, bukan amboi, ya, seperti itu. Jadi ketika kita menemukan kata-kata yang huruf vokalnya bersatu, jangan dipisahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan nih huruf konsonan, ya, ada antara dua huruf vokal. Nah, pemenggalan katanya itu, contohnya misalnya bapak, bapak, bukan bapak, ya. Jadi bapak. Barang, bukan barang. Susah juga ya, barang gitu ya. Barang gitu, enggak ya, enggak enak ya. Sulit. Lawan. Ya, seperti itu. Kenyang, bukan kenyang, bukan seperti itu. Kenapa sih kita harus tahu kayak gini? Terkadang ketika kita nulis, ya untungnya sekarang kita di komputer ya, kebayang di zaman dulu kalau nulis mesin ketik, udah spasinya sampai ujung, begitu kita mau koma, di bawahnya itu akan terlihat orang yang biasa menulis sama tidak biasa menulis. Alhamdulillah sekarang saya yakin semua orang biasa menulis status di WhatsApp, ya. Mengungkapkan kegalauan gitu ya, tapi minimal udah bisa menulis gitu ya, dibandingkan dulu jarang menulis, ya. Karena dulu kalau menulis itu sulit. Nulis itu cuma ada di kertas sama kalau kita mau ngetik di mesin ketik. Yang ketiga, jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan itu tidak pernah diceraikan. Nah, balik lagi, kita bukan pengadilan, jadi jangan pernah mencerai-beraikan, ya. Misalnya, mandi. Mandi, bukan ma-en-di. Juga sombong. Sombong, bukan somboeng, seperti itu, ya. Caplok. Ustadz, ini caplok kayaknya L-nya keduaan ya, Ustadz ya? Ya. Ya, harusnya L pertama dihapus ya. Betul, ya. Karena nggak enak juga kalau misalnya nggak dihapus ya, Ustadz ya. Capel, kan nggak enak ya. Caplok, ya, seperti itu. Yang keempat, jika di tengah kata ada 3 huruf konsonan atau lebih, ya, pemenggalannya itu dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, instrumen, ya. Ini mungkin juga banyak yang salah kali ya, Ustadz ya. Instrumen, mungkin juga masih banyak yang instrumen, ya. Tapi ini instrumen, betul ya Ustadz ya? Ya. Ultra, nggak pakai susu dan nggak pakai men, ya. Infra. Jadi di sini lihat ya, infra, instrumen, ya. Bangkrut, ya. Si abang yang kerut. Bentrok, ikhlas. Nah, ikhlas tadi ada 2 huruf konsonan yang bersatu. Yang B, imbuhan akhiran dan imbuhan awalan. Imbuhan akhiran itu seperti an, imbuhan awalan seperti me gitu ya, atau di. Termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta, ini serta ya, partikel yang biasanya ditulis serangkaian dengan kata dasarnya dapat dipenggal pada pergantian baris. Misalnya makan an. Kenapa bukan makanan? Karena annya adalah tambahan di akhir. Bukan makanan, bukan seperti itu, tapi makan an. Merasakan. Tambahan di awal, rasa, kata dasarnya, itu tambahan akhirnya. Spasi bantu, garis miring bantu. Pergilah, ya. Oke. Yang dihafalin jangan pergilah, ya.
Catatan, bentuk dasar pada kata turunan sedapat-dapatnya tidak dipenggal. Ya. Nah, ketika ada imbuhan dan akhiran berarti kata dasarnya jangan dipenggal. Karena kita bukan pemenggal. Akhiran i tidak dipenggal. Tidak dipenggal akhiran i. Misalnya akhiran i disambangi berarti disambangi, gitu ya Ustadz ya? Ya. Akhirannya diterjuni, gitu ya? Karena akhiran i tidak dipenggal. Kasihan juga kalau dia dipenggal ya nggak ada temennya ya. Jomblo dong. Diberitai. Kenapa? Diberitahui. Diberitahui. Diberitahui Ustadz. Diberitahu. Tahu goreng, tahu dadakan, tahu bulat. Pada kata berimbuhan sisipan. Yang ngerti ketawa ya. Kenapa Ustadz? Yang ngerti ketawa ya. Iya, yang ngerti ketawa ya. Kenapa tahu itu enak? Karena marfu. Coba kalau majrur. Yang ngerti ketawa. Pada kata yang berimbuhan sisipan, pemenggalan kata dilakukan sebagai berikut. Telunjuk, sinambung, geligi. Ini mungkin nggak terlalu sulit ya dibandingkan yang tadi. C. Jika suatu kata terdiri atas lebih dari unsur kata, salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur yang lainnya. Pemenggalan ini dapat dilakukan sebagai berikut. Satu di antara unsur-unsur itu. Jika suatu kata terdiri dari atas. Pada unsur gabungan itu sesuai dengan kaidah pada yang di atas tadi ya. Bio, tadi kan ada biografi. Ini bisa dua ya Ustadz ya. Jadi bisa bio atau hanya bio. Pemenggalannya boleh itu salah satunya. Oke, boleh salah satu ya. Boleh pilih salah satu dari yang dua. Boleh jadi boleh bio, boleh bio. Biografi. Fotografi juga boleh kayak gitu, bisa fotografi. Introspeksi bisa introspeksi. Ya. Kilogram bisa kilogram. Ini kayaknya perempuan paling susah kalau ditanya kilogram ya. Apalagi kalau berat badan. Pasca panen ya, pasca panen ya. Keterangan nama orang, badan hukum dan nama diri yang lain disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia disempurnakan kecuali ini mungkin nanti bisa ditambah sama Ustadz. Ya, dari saya sekian. Selanjutnya Pak Ridwan bisa share screen? Bisa ya, karena saya coba dulu ya, Bu. Soalnya ya, saya punten mohon izin jam 8. Ya, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ya, mohon maaf kalau saya banyak salah dan banyak ngelawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa. Makasih Mbak Desi. Sama-sama. Ada yang boleh foto screen dulu, Bu Desi? Oke, sudah ya? Baik, pemateri kedua boleh disiapkan Pak Ridwan ya, masih bahasa Indonesia.